Nah, sekarang kalau misalnya kita mencermati dari standar pertanyaan dari proposal saja dulu, ya. Jadi di bab 1, di paragraf manakah ya pertanyaan tentang urgensi masalah variable dependent terjawab di prolog, define, problem sama data semestinya ya. Jadi prolog itu satu paragraf, define satu paragraf, problemsnya satu paragraf, dan data satu paragraf. Nah, data ini sebenarnya mau dipilah apakah mau dibagi beberapa paragraf, misalnya data internasional satu paragraf, data nasional satu paragraf, data daerah satu paragraf, data wilayah lokasi penelitian satu paragraf, data lokasi penelitian satu paragraf. Tapi kalau misalnya tidak bisa, satu paragraf pun cukup. Ya, jadi jawaban urgensi masalah variable dependent itu di prolog, ya, kemudian define, problems, sama data. Nah, sekarang apakah latar belakang ya proposal Imam ini sudah memenuhi itu? Ya, sudah memenuhi pertanyaan itu, sudah menjawab pertanyaan itu. Untuk variabel dependentnya sendiri, di sini baru menjawab define-nya aja, Pak. Terkait apa itu TB dan TB MDR sendiri. Untuk Nah, permasalahannya itu yang misalnya di sini yang mau saya masukkan adalah permasalahan pada penderita dari sisi sosial, ekonomi, dan sebagainya baru mau dimasukkan, Pak. oke, kalau di permasalahan kan ada beberapa pilihan, seperti di dalam buku Mudahnya Membuat Proposal Skripsi. Yang pertama adalah mortalitas, morbiditas, ya kan? Ya, kemudian ada kecacatan, disabilitas, ya, kemudian ada kelumpuhan, kemudian ada kelemahan, ada produktivitas dan long life, ya, artinya masa hidup. Nah, untuk TB ini kamu mau ambil yang mana? Ya, karena banyak ya penderita TB ini menyentuh semua aspek kehidupan. Mau ambil yang mananya? Dari sisi ekonominya, kalau dari ekonomi silahkan. Dari sisi cost misalnya, biaya. Kalau misalnya dari kesehatan sudah jelas di medis itu ada uji klinis ya. Mungkin efek samping obat atau efikasi obat ya seperti itu. Nah, kalau di kita di Kesmas nih banyak ya dari sisi statistika ya, dari statistika efikasi, kemudian statistika kesesuaian vaksin BCG dulu dengan kondisi sekarang misalnya, atau efektivitas pengobatan yang ada ya. Kemudian juga dari gizinya juga bisa ya, dari AKK juga bisa diambil ya. Salah satunya adalah aspek pelayanan untuk penderita TB MDR. Kemudian dari caseling-nya itu bisa dilihat dari kondisi fisik rumah dan lain-lain. Kemudian dari epidemiologi sudah pasti. Kemudian dari sisi promosi kesehatan, pendampingan ya, pendamping minum obat misalnya, seperti itu. Jadi banyak ya yang bisa diambil kalau melihat dari sisi peminatannya. Kamu mau ambil yang mananya? Karena dari data ini masih view tentang data ya, data kejadian. Jadi jangan terlalu banyak ya, data internasional satu paragraf, data nasional satu paragraf, data daerah satu paragraf, data lokasi satu paragraf. Nah, ini sudah ada data-datanya kan? Oke, nah sekarang pertanyaan nomor 2. Urgensi masalah variabel independen ini terjawab di paragraf tentang determinan dan urgensi ya dari variabel independen itu sendiri. Pemilihan memilih variabel independen ini sebenarnya ada dasar ya, ada dasar. Bukan asal pilih ya, bukan asal pilih. Ada beberapa cara untuk menentukan variabel independen. Kalau kalian bisa memadukan pemilihan variabel independen ini sama seperti kalian menentukan prioritas masalah di dalam modul satu masalah satu solusi. Bisa menggunakan yang namanya metode KKUSG. Ya, kerentanan, keterpaparan, urgensi, seriousness, dan growth untuk menentukan variabel mana yang terpilih untuk kalian teliti berdasarkan prioritas masalah. Seperti itu. Yang lain lagi yang perlu diperhatikan adalah permasalahan novelty mungkin, ya, masalah kebaruan ataukah permasalahan yang tidak diteliti ya dari kebaruan tadi, permasalahan yang tidak diteliti oleh peneliti-peneliti yang lain. Ya, jadi supaya tidak terkesan ada plagiasi dari penelitian ya yang Anda mau teliti ya, dari proposal yang Anda mau teliti.
urgensi lokasi penelitian ini juga, urgensi lokasi penelitian ini bisa dicermati dari angka kejadian, data di lokasi penelitian, dan hal yang lain, ya mungkin berkaitan dengan topografi, aksesibilitas, atau permasalahan yang ditemukan, ya berdasarkan situasi kondisi di situ. Nah, di sini juga yang jadi permasalahan terkadang, apa sih bedanya penelitian dari kedokteran meneliti dengan topik yang sama, dari farmasi meneliti dengan topik yang sama, ataukah dari fakultas yang berbeda, ataukah dari universitas berbeda tentang topik yang sama ini. Nah, di sini lebih ditekankan adalah keterkaitan penelitian ini dengan Kesmas. Fokus dari topik penelitian ini nantinya lebih mengarah ke arah promotif, pencegahan sebelum kejadian, preventif, ya, kuratif, atau rehabilitatif. Jadi lebih ke arah mana? Untuk di sini bagaimana mencegah dari TB yang sebelumnya harusnya bisa sembuh dengan pengobatan sempurna supaya tidak menjadi TB yang multi drug resistance ini, Pak. Oke, nah berarti ini sudah arahnya bukan lagi ke promotif kan, betul nggak? Preventif ya. Ya, dia lebih ke preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Karena TB MDR ini adalah TB yang sudah berulang kali. Orang yang menderita TB kan. Nah, di sini pencegahannya, pencegahan keparahan, ya, beda dengan pencegahan kekambuhan. Nah, lebih ke arah mana? Pencegahan keparahan menurut saya ini, Pak. Nah, bukan kekambuhan. TB MDR ini mencegah keparahan atau kekambuhan? Keparahan kayaknya, Pak. Hah? Keparahan kayaknya. Kalau keparahan lebih itu, parah, ya, oke, keparahan itu ada beberapa hal yang perlu dicermati, ya. Keparahan tentang penyakitnya itu sendiri, ya, lebih ke arah get worse, ya, lebih ke arah lebih parah, atau keparahannya ke arah yang namanya komplikasi. Nah, TB MDR ini lebih ke arah get worse atau komplikasi. Komplikasi, Pak. Oke, nah jadi keparahannya itu lebih ke arah komplikasi. Nah, ini yang perlu dieksplor sebenarnya. Ya, ada tambahan, ya, problemsnya adalah problem morbiditas, ya, keparahan dan komplikasi. Kan begitu ya? Bukan keparahan kondisi menurun. Beda ya? Ini kan tidak menurun ya. Kondisi fisiknya tidak menurun, bukan ke arah yang namanya mortalitas. Ya, seperti itu. Nah, dari sini sudah terjawab tidak spesifikasi arah yang mau diteliti? Masih belum ada membahas terkait itu, Pak, di sini kayaknya. Makanya dari standar pertanyaan ini ini standar pertanyaan yang biasa saya tanyakan, sehingga ini kalau sudah terjawab di proposal, untuk apa ditanya gitu. Tapi biasanya hanya memvalidasi saja. Nah, makanya harus jelas juga rumusan masalahnya apa, ya. Spesifik saya katakan tadi, pertanyaannya nih, ini mau ke arah mana penelitiannya nih? Bukan ke arah promkes, ya, bukan ke arah promosi kesehatan, bukan ke arah kesehatan lingkungan, bukan ke arah kesehatan kerja, bukan ke arah gizi. Tapi kalau promkesnya, promkes yang mana nih? Promkes sosialisasi atau ke perilaku? Ini karena berpengaruhnya dengan PMO lebih ke perilaku sih, Pak, sama kepatuhan perilaku. Okay. Mindset tentang perilaku, ini perilaku individunya sendiri bisa diteliti, atau perilaku keluarga bisa diteliti, ya. Ini kan kalau misalnya keberadaan PMO ini kan berarti perilaku keluarga, ya kan? Iya. Nah, keberadaan PMO juga itu bisa dimasukkan ke dalam perilaku kelompok PMO. Betul tidak? Bisa, Pak. Ini yang menjadi satu permasalahan sebenarnya, ya, artinya lebih fokus ke arah yang mana. Ya, jadi rumusan masalahnya harus jelas seperti tadi di latar belakang, mau menuju ke pencegahan keparahan, mencegah komplikasi. Ya, seperti itu. Ya. Kan beda lagi, ya, tujuan penelitiannya sudah cukup jelas terjawab. Tujuan penelitian terjawab dari tujuan khusus secara spesifiknya. Nah, sekarang kalau yang sering saya tanyakan itu adalah manfaat dari penelitian ini nantinya, ya, tapi itu nanti setelah saya semua. Nah, di bab 2, ini dari bab 1 sudah cukup jelas ya. Apakah kalian sudah menjawab semua pertanyaan dari standar pertanyaan yang ada? Dari saya sudah cukup, tinggal melengkapi lagi. Oke.
Nah, yang jadi satu pertanyaan lagi adalah ke bab 2 kembali. Nah, di bab 2 sudah cukup jelas sebenarnya apa yang akan disampaikan. Yang jelas tentang variabel dependen. Ya, perlu jelas dulu variabel dependennya. Kemudian variabel independen, ya, dan kesesuaian pustaka. Ya. Nah, ini juga yang jadi cermatan adalah bukan asal comot literatur, tapi harus jelas. Beberapa ketetapan tentang daftar pustaka, tinjauan pustaka yang diambil itu berdasarkan daftar pustaka ya dari buku, artikel. Beberapa alamat-alamat di website itu ada yang memperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Ya, tetapi tadi tiap-tiap fakultas, tiap-tiap universitas itu biasanya ada ketentuan sendiri. Nah, kalau berdasarkan panduan di panduan skripsi di Kesmas Unmul kan sudah jelas nih mana referensi yang bisa diambil. Oke, nah sekarang ke kerangka teori. Kerangka teori, kesalahan yang sering terjadi adalah kerangka teorinya bukan kerangka dari teori. Ya, tetapi dari hasil penelitiannya orang lain. Kerangka konsep penelitiannya orang lain dijadikan kerangka teori. Untuk kerangka teori, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, mengambilnya itu dari Google Scholar, Theoretical Framework. Kalau mau cari gambar image-nya itu di Google yang biasa. Ya, ada beberapa gambar-gambar kerangka teori. Ya, tapi harus jelas juga ya literasinya dari mana, ya referensinya dari mana. Dari bab 2 ini sudah cukup jelas. Kemudian dari bab 3. Nah, di bab 3 apakah menjawab ya jenis penelitian apa? Deskriptif apa? Kalau deskriptif saja itu menggambarkan. Nah, ini tidak tepat. Ini deskriptif analitik jenis penelitiannya. Jangan gini, baca dulu ya tentang jenis penelitian. Ini penelitian apa nih? Parametrik, non parametrik atau apa ya, baca dulu ya tentang jenis-jenis penelitian ini seperti apa. Dan waktu penelitian itu waktu penelitian dari awal sampai akhir penelitian. Harus jelas. Kemudian lokasi penelitiannya juga sudah harus jelas. Populasinya cukup jelas, sampel. Apakah perlu mengukur besar sampelnya? Terus bagaimana teknik penentuan sampelnya? Apakah ada kriteria inklusi atau kriteria eksklusi atau ada kriteria yang lain? Ya, terus bagaimana teknik pengambilan datanya? Ya, teknik pengambilan sampelnya seperti apa? Nah, baru ke arah yang namanya kerangka konsep. Apa kerangka konsepnya sudah cukup jelas? Ya, seperti itu. Apakah kerangka konsep ini sudah pernah diteliti oleh orang lain? Ya, sehingga masalah kebaruannya tidak tampak karena hanya pengulangan saja. Nah, di definisi operasional sudah jelas nih, ada variabel dependen, independen, ada sampel, kriteria, skala data, sumber, cara alat ukur. Ya. Dan ini kami sih biasanya ada yang namanya parameter dari setiap definisi operasional, dari setiap definisi operasionalnya. Misalnya parameternya apa nih untuk responden yang terdiagnosa TB MDR? Ada kriteria nggak dari parameter tersebut? Kalau misalnya menggunakan diagnosa medis sudah jelas. Untuk cara ukur di sini tidak tepat. Kenapa? Karena terdiagnosis TB MDR tidak boleh oleh Paskes. Karena tidak ada satupun teori yang menetapkan diagnosa medis itu dari Paskes. Tidak ada. Ya, yang ada dari medis yaitu dokter. Ya, penetapan diagnosa itu dari medis yaitu dokter. Kalau Paskes ini banyak. Ya, Kesling juga Paskes. Ya, sanitarian itu Paskes ya, ada di dalam Paskes. Jadi Paskes yang mana? Ya harus jelas. Pengambilan datanya dari situ masih diperbolehkan. Ya, jadi diagnosanya sudah cukup jelas. Dari variabel ya yang ada, ya variabel dependen yang ada. Kemudian variabel independennya juga perlu terjawab nih. Ya, dikatakan patuh itu seperti apa? Saran saya untuk variabel independen tentang definisinya, coba ini kan definisi operasional ya. Coba cermati dulu dari definisi di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Patuh itu apa aja sih ya? Parameter dari patuh itu sehingga itu yang diterjemahkan. Ya, diterjemahkan. Artinya kepatuhan, patuh apanya nih?
Ya, patuh apanya? Ya, apakah patuh hanya dari ucapan saja, ataukah dari pikiran saja, ataukah dari tindakan, ataukah dari hati? Itu berbeda. Ya, patuh secara lisan, ya, secara lisan tulisan, secara verbal, psikomotorik, pikiran, sama hati itu berbeda. Ya, jadi itu yang perlu dicermati. Kemudian tentang keberadaan PMO, nah keberadaan PMO ini keberadaan yang mananya? Saat kapan keberadaan itu ditetapkan? Ya, jadi ada parameternya tentang keberadaan PMO. Atau yang penting ada? Jawabannya ada dan tidak ada. Nah, ini lemah sekali sehingga variabel terpilih ini kemungkinannya nanti apabila diajukan pasti akan bertambah. Ya, kenapa? Karena pertama variabel independen terpilih ini kan hanya dugaan, pilihan, ya berdasarkan keinginan dari si peneliti. Ya, apakah ada dasar untuk menentukan variabel independen ini? Nah, ini kembali lagi ke urgensi variabel independen. Ya, jadi perlu ada dasar penentuan dari variabel independen. Terus teknik pengumpulan datanya nanti bagaimana? Ya, cara mengumpul datanya itu harus jelas, ya, jelas. Jadi sama seperti begini. Di link yang kemarin saya share, itu kalian beruntung. Artinya penelitian Kesmas ini tidak begitu berbahaya ya dibanding meneliti tentang wild animal, binatang liar ya seperti singa. Nah, sekarang bagaimana, coba bayangkan begini. Bagaimana misalnya imam meneliti tentang singa pemakan manusia yang akan diteliti. Bagaimana proposalnya? Yang tadi sudah terjawab. Nah, sekarang metode untuk mengambil data tentang singa tadi itu kan pasti perlu kejelasan nih. Ya, perlu kejelasan. Ya, tekniknya nanti bagaimana, pengolahan itu seperti apa. Nah, itu yang perlu terjawab dari sini semua. Nah, kalau dari bab 3 yang ada, apakah cukup jelas, cukup rinci menjelaskan bagaimana caranya melakukan penelitian dengan topik ini? Masih terlalu abstrak, Pak. Iya, itulah. Jangan menggunakan bahasa normatif, misalnya memindahkan teori di bab 3. Ya, jangan memindahkan teori. Di situ harus terjawab. Semua pertanyaan itu dijawab di dalam bab 3 itu. Nah, kebanyakan yang ada itu belum memahami sepenuhnya tentang penelitian. Ya, jadi dijawab semua. Ya, dijawab semua. Ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ya, mau gunakan apapun haruslah. Ya, artinya satu topik ini TBMDR itu bisa diteliti jadi 100 judul karena sudah ada ya sebenarnya modul satu topik 100 judul, tinggal digunakan. Caranya sama. Nah, caranya sama dengan modul satu masalah 100. Kalau dari saya mungkin kalau untuk saya sendiri tuh saya bingung di sampelnya, Pak. Kan saya itu rencananya untuk sampelnya ini ngambil untuk ibu yang memiliki anak yang dinyatakan stunting seperti itu, Pak. Nah, untuk tahun ini jumlahnya itu saya minta data itu sudah 101. Nah, nanti kan kemungkinan nanti bakal bertambah untuk bulan kedepannya itu data terbarunya per Agustus, Pak. Oke. Nah, jadi untuk misalnya kalau saya ngambil sampel seperti itu, Pak, apakah bisa langsung kayak enggak ada lagi kayak berarti itu termasuk total sampling kah, Pak? Maksudnya Ya, mengambil kalau secara keseluruhan ya total sampling. Ya, kalau secara keseluruhan total sampling. Ya kan banyak ya. Jadi artinya teknik-teknik pengambilan data, teknik-teknik pengumpulan data itu banyak sekali jenisnya. Ya, ini coba diulang-ulang yang mata kuliah yang berkaitan dengan manajemen data atau statistika di awal-awal. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk beberapa jurnal yang saya baca kan memang terkait kepatuhan ini berhubungannya sama keberhasilan dia minum pengobatannya atau tidak, dan keberadaan PMO ini yang sebagai pengawasnya ini sebagai salah satu faktor yang paling utama. Jadi makanya dua itu yang saya ambil. Kemudian apakah itu perlu dimasukkan ke dalam latar belakang, Pak? Ya,
kan urgensi variabel independen. Ini kan belum terjawab kamu tadi. Yang terjawab kan masih urgensi variabel dependen. Sehingga ada alasan kenapa kamu ngambil variabel tersebut. Ya, ini standar sudah pertanyaan ini sebenarnya. Asal ini bab 1 sampai bab 3 standar pertanyaan ini terjawab, itu proposal udah bagus banget gitu. Ya, udah bagus sekali. Saya izin bertanya Pak terkait dengan urgensi variabel independen Pak. Jadi kan tadi ada beberapa metode kan dalam menentukan variabel independen memakai KKUSG. Nah terus itu kalau misalnya Pak berarti kita kayak paparkan apa urgensinya itu dapat dari referensi misalnya dari buku atau dari jurnal gitu Pak? Ya, jadi urgensi itu apakah buku, kan sebenarnya di penelitian S1 ini membandingkan ya dari buku atau artikel atau situasi kondisi, ya dibandingkan ya, artinya apakah sama dengan permasalahan yang ditemui. Ya kecuali ada hal yang baru. Oke, sekarang naikkan standar pertanyaannya ke hasil penelitian. Stop dulu ya, di dalam seminar hasil memang perlu dipersiapkan ya, yang pasti ada abstraknya. Dan ini yang jarang sekali dipersiapkan adalah data master. Yang ada itu adalah hasil output dari uji statistika yang ada. Kalau di epidemiologi itu dicermati itu adalah data masternya. Ya, bukan cuma hasilnya saja. Kenapa? Karena untuk membahas itu sering kembalikan lagi ke data masternya dulu. Ya, nanti ada caranya. Oke. Nah, sudah pasti di bab 4 itu ya perjelas dulu nih ya tentang karakteristiknya dari sampel yang ada. Nah, tapi sebelumnya itu ada gambaran umum sebenarnya yang mendukung tentang ini. Kebanyakan yang ada gambaran umum itu gini, berkaitan dengan peta jarak batas wilayah. Apa kaitannya batas wilayah dengan PMO ya, dengan TB multidrug resistant? Ada kaitannya nggak? Kalau penelitian ini lebih ke arah morbiditasnya itu ke penularan, ya ke penularan masih wajar, ya ada batas wilayah. Misalnya kondisi wilayah di Kabupaten A dengan di sini berbeda, sehingga banyak sekali penderita itu dari Kabupaten A, misalnya seperti itu. Nah, kemudian dia tahu di variatnya, poin terbanyaknya berapa, ya frekuensinya. Ya, dari variabel dependen dan independen tersebut. Jadi memang berbeda untuk standar pertanyaan di seminar proposal dengan di seminar hasil. Kuesioner itu berasal dari indikator parameter variabel dependen dan variabel independen. Ya, jadi ada parameternya di situ. Pertanyaannya adalah apakah kalian menggunakan kuesioner, instrumen itu menggunakan kuesioner, angket, atau lembar observasi. Itu terserah ya mau menggunakan yang mana. Disesuaikan dengan penelitiannya. Dari penelitiannya tersebut dicermati kembali apakah perlu ada uji validitas dan reliabilitas ataukah kalian sudah mencomot ya atau mencuplik ya atau mensitasi dari beberapa pertanyaan di kuesioner penelitiannya orang lain yang mirip dengan topik yang mirip atau dengan pertanyaan yang mirip. Ya nggak apa-apa. Ini saya ulang lagi ya karena pernah satu kejadian waktu itu ada mahasiswa peminatan AKK ya yang melakukan penelitian dan dia mengikuti buku Mudahnya Membuat Proposal Skripsi. Jadi semua pertanyaan ini dia jawab ya di dalam proposal tersebut. Sehingga akhirnya saya bingung. Ya sempat bingung mau bertanya apa karena sudah terjawab semua di dalam proposalnya. Satu ketika ternyata dia menyampaikan ada hasil dari uji validitas dari beberapa pertanyaan yang dia persiapkan. Ternyata tidak semuanya valid. Nah, akhirnya yang dia tampilkan itu pertanyaan di dalam kuesioner yang valid saja. Ya, yang tidak validnya tidak tampilkan. Dan dia tidak tampil. Setelah saya mencoba mencermati dari hasil uji validitas tersebut, pertanyaan-pertanyaan ini ternyata saya lihat ada yang tidak mewakili parameter dari
variabel dependent dan variabel independent. Ya, dan lebih spesifiknya ke variabel independennya. Akhirnya di definisi operasional ada parameternya di situ ada 5, ya, dari satu variabel independen itu ada 5, dan dari satu parameter itu ada 2 indikatornya, ya, ada dua atau 3 indikator dalam bentuk pertanyaan di dalam kuesioner. Nah, ternyata dari hasil uji validitas itu ada 5 pertanyaan dalam kuesioner tersebut yang valid. Dan akhirnya saya tanya nih, pertanyaan di kuesioner nomor 1 ini mewakili parameter yang mana? Akhirnya disebutkan nomor 1 di parameter 1, Pak. Kemudian parameter yang kuesioner yang pertanyaan yang kedua itu 2 dan 3 ini mewakili parameter yang nomor 3. Kemudian pertanyaan di kuesioner itu 4 dan 5 ya mewakili parameter yang ke-4. Ada yang tidak terwakili di situ, ya, parameter 2 dan parameter 5. Pertanyaan saya waktu itu sederhana sekali. Apakah kuesionermu, ya, instrumenmu mewakili definisi operasionalmu? Ya, dia katakan mewakili, Pak. Ya, tapi setelah di cross check kembali seperti yang dijawab tadi, akhirnya ada ketidaksesuaian, ada parameter yang tidak terwakili di dalam pertanyaan tersebut. Nah, karena kondisinya waktu itu sedang hamil 7 bulan, atas pertimbangan kemanusiaan, kami bersepakat untuk tidak melakukan uji validitas kembali untuk melengkapi yang parameter tadi. Ya, memang ada beberapa cara ya untuk mengatasinya. Ya, menghilangkan parameter tersebut di dalam definisi operasional, mengurangi parameter di definisi operasional yang tidak terwakili dalam instrumen, ataukah melengkapi instrumen. Nah, akhirnya saya memberikan penawaran mau mengurangi parameter yang ada di definisi operasional, ataukah mengurangi atau menambahkan kuesioner, ya, pertanyaan di kuesioner untuk mewakili parameter tersebut. Ya, karena tadi kondisinya sedang hamil 7 bulan, akhirnya solusinya adalah mensitasi ya, pertanyaan di kuesioner yang lain, ya, di kuesioner deskripsi yang lain dengan topik yang sama atau mirip, dan pertanyaan itu mewakili definisi operasional dari yang tidak terwakili tadi. Ya, akhirnya cara itu yang dilakukan. Ya, cara itu dilakukan, akhirnya dia membaca beberapa skripsi dan beberapa kuesioner, ya, kuesioner dalam beberapa skripsi. Nah, akhirnya ada yang sesuai dan dia tampilkan ke saya, Pak, ini yang cocok mewakili dari parameter yang ada. Ya, nah disitulah akhirnya kuesioner ini atau instrumen ini mencukupi, ya, sudah layak untuk turun ke lapangan, ya. Instrumen itu untuk ditanyakan ke responden. Ya, dan alhamdulillah hasilnya juga cukup bagus. Ya, seperti itu. Bagaimana melengkapi instrumennya? Ya, dan tolong diingat bagaimana cara mengambil data itu harus jelas. Kalau ditetapkan itu pengambilan datanya menggunakan kuesioner, jangan diberikan ke responden sehingga itu terkesan seperti angket. Ya, namanya kuesioner adalah wawancara enumerator terhadap kepada respondennya. Ya, bukan memberikan kuesioner ini ke responden. Nah, ini angket nih. Gitu. Tinggal dulu ya Pak ya. Ya, ini angket. Ya, kuesioner bertanya, Pak, ini gini Pak, ini. Kalau lembar observasi ada listnya. Oh, ada kejadian ini, oh seperti ini. Ya, jadi perlu dicermati kembali bagaimana metode penelitian. Ya, diulang-ulang lagi membacanya. Ya, tentang metode penelitian. Ya, supaya pada saat nanti presentasi itu betul-betul jelas. Terkait kuesioner ini, misalnya kita nanti mengambil dari penelitian orang, itu apakah bisa mengambil sebagian dari pertanyaannya saja gitu, yang boleh, sesuai dengan penelitian kita? Boleh, ya, Jadi, boleh. Ya, itu bagi mereka peneliti yang menghindari uji validitas, karena sudah valid kan.
Ya, tinggal mensitasi saja. Tetap dicantumkan. Question ini jadi di dalam pencantumannya di dalam definisi operasional. Ya, beberapa parameter-parameter itu diambil dari kuesioner. Misalnya nih di situ mengambil dari standar di K3. Misalnya di K3 itu ada ya beberapa standar, misalnya Nordic Body Map, ya NBM misalnya. Nah, itu standar dia. Ya, tetapi beberapa waktu itu sempat saya kritisi, ya, baik itu standar pertanyaannya di Kesling yang baku, yang dari luar negeri, yang waktu itu dari Australia atau dari Amerika. Saya kritisi, saya bilang, apakah pertanyaan-pertanyaan yang baku ini sudah relevan atau sesuai dengan situasi kondisi di Indonesia? Dan ternyata ada beberapa yang tidak sesuai. Akhirnya perlu disadur ya atau diterjemahkan dengan bahasa di Indonesia gitu. Ya, jadi jangan copy paste buta, tidak. Ya, tetapi perlu dibijaksanai. Ya, hal yang baku di luar belum tentu baku atau sesuai di Indonesia. Ya, perlu disesuaikan seperti itu. Dan itu bukan sekali dua kali saya mengkritisi tentang beberapa pertanyaan-pertanyaan baku yang ada di peminatan K3 sama ini. Nah, ini juga ya, saya lanjut lagi tadi. Di hasil ya, coba dibesarin dulu, nanti baru kita ke pertanyaan yang ini. Jadi di dalam hasil nanti ya, tadi saya sudah ada pertanyaan yang perlu dipersiapkan tentang karakteristik, ya, kemudian univariat, dan sekarang bivariatnya. Ya, jadi perlu dicermati. Nah, untuk pembahasan, ya, untuk pembahasan ini memang kembalinya, ya, hasilnya dikembalikan dulu ke tujuan khususnya. Ya, apakah menjawab? Apakah tujuan khusus itu terjawab di hasilnya? Ya, misalnya berkaitan dengan hubungan, tadi kan ada kaitan dengan hubungan. Ya, apakah ada hubungan dari variabel dependen dengan variabel independen? Nah, seperti itu. Ya, jadi memang perlu dicermati antara data ideal dengan data fakta realita penelitian. Ya, jadi apakah sesuai tidak? Nah, di sini dari pembahasan itu adalah analisa Anda dari hasil penelitiannya berdasarkan data master, ya, situasi kondisi di lokasi penelitian didukung oleh teori, ya, atau hasil penelitian orang lain. Ya, jadi hasilnya itu seperti apa? Itu yang perlu dianalisa. Kenapa ada seperti itu? Di uji statistika itu hanya sampai pada hasil dari uji yang digunakan. Ya, misalnya ada hubungan dan tidak ada hubungan. Sudah cukup. Itu hanya di statistika. Tetapi di sini di dalam Kesmas ini semestinya ada pembahasan secara Kesmas. Ya, ada pembahasan secara Kesmasnya. Ada analisa Kesmasnya. Ya, di sini EPIT mengajarkan ini. Ya, jadi dari setiap hasil penelitian itu dicermati kembali. Kenapa hasilnya seperti itu? Ya, analisa Anda dari hasil penelitian ini didukung oleh data masternya tadi, yang saya katakan data masternya perlu diteli. Kemudian didukung oleh teori hasil dan didukung oleh situasi kondisi. Nah, terkadang ada beberapa pertanyaan nih. Pak, dukungan data masternya ada, tetapi dukungan teori tidak ada. Oh, tidak apa-apa. Pak, dukungan teori tidak apa-apa, boleh nggak saya gunakan artikel? Boleh. Pak, ternyata dari hasil penelitian ini karena ini masih baru, teorinya tidak ada yang mendukung, kemudian artikelnya tidak ada yang mendukung, Anda bisa gunakan situasi kondisi di lokasi penelitian. Sehingga itu yang dipergunakan sebagai dasar untuk pembahasan dari analisa Anda. Ya, seperti itu. Ya, jadi bisa dipahami ya. Ya, dari variabel dependen yang ada. Nah, biasanya kalau Anda mampu mengeksplor itu analisanya dari kolom 2x2 ya, pada penelitian menggunakan uji chi-square itu masing-masing kolom A itu ada tiga analisa Anda misalnya. Kenapa? Bukan satu sebenarnya, 3, bahkan bisa banyak, bisa lebih.
ya seperti contoh yang saya paparkan itu punyanya Bu ini yang ahli jenjang EPIT, ya dia mampu nih lebih daripada 3 ya menganalisa dari setiap kolom A, B, C, D tersebut. Bila ada 3 variabel independen. Ya, ini kan hanya 2 variabel independen, ya dieksplor. Di dalam bab 3 itu ya ada penjelasan. Jadi gini, di bab 3 pada saat pelaporan hasil bukan lagi bahasa proposal, tetapi berbahasa hasil. Bagaimana cara pengambilan sampelnya itu kan kadang dari proposal rencananya begini, ternyata pas sudah turun ke lapangan tidak sesuai dengan rencana. Nah, itu dijelaskan semua di bab 3. Untuk interpretasi dari hasil yang disajikan, itu jangan di-highlight semua ya. Jangan di-highlight semua. Maksudnya jangan semuanya dipindahkan. Artinya ada tabel, ada narasi ya. Highlight saja ya yang mana yang perlu diinterpretasikan. Dan yang bab kelima sudah jelas itu menjawab tujuan khususnya ya, disimpulkan. Oke. Dan saran itu berdasarkan analisa dari pembahasan. Ya, analisa dari pembahasan. Ya, nah, kebanyakan saran ini ada saran wangsit ya. Ada saran hasil penelitian, ada saran peneliti, ada saran lokasi penelitian. Ini yang saya temui. Saran hasil penelitian ini yang benar ya, berdasarkan analisa dari pembahasan. Nah, kemudian ada yang namanya saran peneliti. Tidak ada di dalam analisa di pembahasan, tahu-tahu ada saran dari peneliti. Ya, terus yang ketiga, ini saran titipan dari lokasi penelitian. Ya, misalnya, oh ditambahkan ini saja ya sarannya. Ya, ini beda. Nah, jadi yang benar adalah saran dari hasil penelitian berdasarkan analisa dari pembahasan. Nah, kalau kalian tidak, kebanyakan beberapa penelitian-penelitian yang kalau Anda ke perpustakaan, itu hanya sampai di uji statistika. Titik. Ya, sehingga sarannya sudah banyak sekali nih, saran wangsit nih. Ya, karena tidak ada analisanya. Nah, di sini ada saran analisa. Ya, seperti itu. Ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan ya. Kalau untuk ujian pendadaran ya ini anu saja ya, kalian bisa buka di link yang saya pernah share ya, buka saja di link situ ya, di channel situ kalian bisa ada contoh dari pendadaran ya, pertanyaan-pertanyaan di pendadaran.